Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3J-040 dari kelas praktikum B. Ini saya akan menjelaskan tentang motor listrik induksi dan start delta. Jadi langsung saja. Cara kerja motor induksi. Motor induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus tiga fasa yang mengalir pada belitan stator menghasilkan medan magnet berputar yang kemudian memotong konduktor rotor, sehingga menimbulkan arus induksi. Arus ini membentuk medan magnet rotor yang berinteraksi dengan medan magnet stator sehingga timbul torsi yang membuat rotor berputar dengan kecepatan sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron karena adanya slip. Terus karakteristik utama motor induksi yaitu konstruksinya sederhana dan kuat. Biaya perawatan rendah, kecepatan relatif konstan meskipun terjadi perubahan beban. Efisiensinya cukup tinggi serta memiliki arus start yang besar sehingga sering memerlukan metode starting khusus seperti start delta. Selanjutnya ada komponen penting motor induksi. Yang pertama ada stator. Stator terdiri dari inti laminasi untuk mengurangi rugi histeresis dan arus eddy. Di dalam slot-slotnya dipasang belitan fase A, B, C. Konstruksi belitan menentukan polarisasi dan banyak hal lain seperti arah putaran dan jumlah kutub. Terus ada belitan atau winding, biasanya terhubung dalam konfigurasi setar atau delta di dalam motor. Jumlah lilitan dan cara pengingkatan menentukan tegangan fase dan karakteristik torsi. Terus yang ketiga ada rotor. Rotor pada tipe sangkar terdiri dari batang konduktor, tembaga atau aluminium yang dituangkan, yang dihubungkan pada kedua ujung oleh cincin N-rings. Membentuk sangkar rotor lilit memungkinkan akses eksternal melalui slip ring untuk memasang resistor start. Terus yang keempat ada terminal box, tempat terminal motor di mana kabel supply dihubungkan label umum U1, V1, W1 sebagai fase input dan U2, V2, W2 sebagai fase output. Koneksi internal dapat diubah start atau delta sesuai kebutuhan instalasi. Pastikan penandaan benar saat melakukan perubahan wiring. Terus bantalan atau bearings mendukung poros, perawatan, dan pelumasan penting. Selanjutnya, apa itu start delta starter? Start delta starter adalah metode pengasutan motor induksi tiga fase yang dirancang untuk menekan arus start yang biasanya sangat besar ketika motor dihubungkan langsung ke jaringan listrik. Saat pertama kali motor dijalankan, belitan motor dihubungkan dalam konfigurasi start dengan abang Y sehingga tegangan yang diterima tiap belitan hanya sebesar 1/3 dari tegangan lain. Kondisi ini membuat arus start yang mengalir ke motor jauh lebih kecil dibanding metode direct online atau DOL. Dengan begitu, jaringan listrik tidak terbebani oleh lonjakan arus yang terlalu tinggi, serta motor terlindungi dari kejutan mekanis yang bisa mempercepat kausan komponen. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu dan beban awal teratasi, sambungan belitan kemudian dialihkan secara otomatis ke konfigurasi delta agar motor menerima tegangan penuh dari jaringan. Pada posisi ini, motor dapat menghasilkan daya dan torsi nominal sesuai perancangan start delta starter. Banyak digunakan pada motor berdaya menengah hingga besar, terutama pada mesin yang beban awalnya ringan seperti pompa, kipas, atau blower. Namun metode ini tidak sesuai jika motor harus langsung menghasilkan torsi besar sejak awal, karena torsi saat start pada konfigurasi start hanya sekitar sepertiga dari torsi normal. Terus ada alasan pakai start delta dibanding DOL. Yang pertama, arus start lebih kecil, hanya sekitar 30-40% dari arus DOL. Yang kedua, mengurangi drop tegangan pada jaringan listrik saat motor dinyalakan. Ketiga, mengurangi kejutan mekanis pada motor dan peralatan yang digerakkannya. Terus keempat, lebih aman untuk motor berdaya menengah hingga besar. Terus terakhir, memperpanjang umur motor karena beban listrik dan mekanis saat start lebih ringan. Terus ada alur rangkaian daya dan kontrol. Yang pertama, alur rangkaian daya KMI atau KM1 atau main kontaktor menghubungkan sumber
listrik 3 fase ke motor. Terus KM2 start kontaktor membuat belitan motor terhubung start saat start. Terus KM3 delta kontaktor membuat belitan motor terhubung delta saat running. Urutannya start, KM1 plus KM2 aktif, start, terus selanjutnya timer, selanjutnya KM2 off, KM3 on, jadi delta. Lalu rangkaian kontrol. Pertama push button start mengaktifkan KM1 dan KM2. Terus timer menghitung waktu transisi, terus setelah off waktu tercapai KM2 off lalu KM3 on. Terus interlock mencegah KM2 dan KM3 aktif bersamaan. Push button stop mematikan semua kontaktor. Selanjutnya gambar rangkaian start delta kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi sekarang kita langsung saja ke simulasi membuat rangkaian start delta. Jadi langsung saja kita selanjutnya kita pilih ini, terus yang ketiga, terus kita pilih ini. Motornya oke. Dan kita langsung wiring saja. Terus yang biru terus yang merah.
salah salahnya. Terus terakhir kita nah ke jarak. Selanjutnya kita pilih yang harus terus pilih yang ini. Nah, kita pilih coil. Sama selanjutnya pakai konektor. Nah, terus yang harus dua tiga sama kita langsung welding saja.
Ganti kabel. Nah, dari nah, tinggal namain saja namanya terus KM KD OL CB1 atau OL stop start nama KM satu satu KS
KD. Ini KD ganti row, yang ini off, red. Jadi 3M. Nah, semua kita langsung coba run saja. Nah, ini saat belum start jadi dia off dengan lampu merahnya menyala. Kita pencet start, nah lampu on nyala. Terus kalau kita pencet perut nyala, kita stop, kita emergency off, start lagi, start, kita stop. Nah, jadi kurang lebihnya angkanya seperti ini. Nah, kurang lebihnya rangkaiannya seperti ini. Kurang lebih maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.